14 Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa inna ma'anaruhu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bihasabil athari. Jadi di hikmah yang ke-14 ini menyebutkan bahwa alam ini kulluhu seluruhnya zulmatun gelap. Wa inna ma'anaruhu zuhurul haqqi fihi, kecuali dengan disinari oleh cahaya atau munculnya kebenaran di dalamnya. Artinya bahwa alam ini gelap gulita, tidak tahu mana benar mana salah, mana baik mana buruk tadinya. Maka wa inna ma'anaruhu zuhurul haqqi fihi, tapi kemudian yang memberikan cahaya atas kegelapan alam itu adalah wujudnya kebenaran. Al-haq ini adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ya, jadi kalau tanpa adanya cahaya dari Allah, maka alam ini gelap. Kita nggak tahu mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, mana barat daya, mana tenggara dan seterusnya, itu kita nggak tahu gitu. Jadi kita tidak tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Kita nggak tahu kalau tanpa adanya itu. Kebayang ya kalau misalkan nggak ada agama kehidupan gitu, nggak ada cahaya Allah tuh, kebayang kayak apa gitu ya. Tanpa aturan kemungkinan ya Pak ya gitu, tanpa aturan, tanpa kendali ya. Kalau kita ya, makasih Pak, cerita atau sejarah menyebutkan sebelum datangnya agama Islam di Arab itu kan disebut dengan masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu masa kebodohan. Kebodohannya bukan ummi. Arti ummi itu kan nggak bisa baca tulis. Karena buktinya di antara mereka ada yang sudah bisa baca tulis gitu. Dan maksudnya adalah kebodohan dalam hal memilah dan memilih mana benar mana salah. Karena prakteknya umpamanya ya, ada anak wanita lahir dibunuh gitu kan, perjudian di mana-mana, mabuk-mabukan di mana-mana, dan praktek ini dijalankan oleh yang kemudian oleh para sahabat yang disebut dengan sahabat yang mulia yang besar, sahabat Nabi. Contohnya Sayyiduna Ali lah contohnya. Pernah ketika masa-masa itu juga gitu ya, kenal juga dengan khomer begitu ya, karena buktinya ketika sholat katakanlah ya, ayat tentang la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah kau mendekati sholat ketika kamu mabuk. Berarti kan para sahabat waktu itu ada yang mabuk juga sebelum sholat. Artinya begitulah kurang lebih. Maka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, cahayanya untuk manusia, sehingga apa? Alam ini terang benderang. Ya, alam ini terang benderang gitu. Ya. Jadi nggak bisa baca tuh tentang alam itu gitu. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa inama anaruhu zuhurul haqqi fihi. Yang selanjutnya, faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Faman ra'al kaun, siapa yang melihat alam, walam yashhadhu,
ini walam yashhadhu fihi. Hu-nya ini nyahnya itu nyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang melihat alam tapi kemudian tidak menyaksikan kebesaran Allah, wujudnya Allah begitu ya di dalamnya, au indahu ya, atau di sisinya, au qablahu au ba'dahu, sebelum dan sesudahnya, faqad a'waza wujudul anwar. Ya. Jadi orang yang seperti ini, sebentar ya Pak. Jadi kalau misalkan orang yang kemudian tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat ketika melihat alam, tapi kemudian tidak menyaksikan kebesaran Allah, wujud Allah di dalamnya, ya. Jadi dia telah dilemahkan, faqad a'wazahu wujudul anwar. Jadi dia nggak bisa ngelihat tuh, ya, nggak bisa ngelihat. Jadi kalau misalkan kalau nggak katakanlah alam, adanya bulan, adanya matahari, adanya planet dan seterusnya, ini nggak bisa melihat Allah, maksudnya nggak bisa melihat kekuasaan Allah di dalamnya begitu. Boro-boro kekuasaan barangkali berikutnya adanya Allah, maka sesungguhnya ya faqad a'wazahu wujudul anwar. Jadi telah melemahkan dia ya dengan keberadaan adanya cahaya itu. Jadi kurang lebih kalau misalkan sekarang orang yang tidak bisa melihat bahwa kemudian ada kekuasaan pada penciptaan Allah, ya begitu, tidak ada kebesaran gitu, tidak ada keagungan ketika melihat itu semuanya, itu sesungguhnya dia telah dilemahkan pandangannya, cahayanya nggak bisa menerangi hatinya begitu. Jadi harapannya adalah bahwa semuanya, bahwa adanya cukup alam itu sebetulnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pertemuan yang lalu, ya. Jadi itu ada kondisi begitu gitu ya. Jadi ada orang yang kemudian melihat alam ya biasa-biasa saja gitu, nggak ada pengaruh apa-apa ya. Melihat matahari biasa-biasa saja, melihat proses alam ini biasa-biasa saja begitu ya. Itu ternyata memang ada di situ. Nah, sebabnya wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bi sahabil athar. Jadi ini syumus itu matahari ya. Matahari kan kalau misalkan ingin mengenal sesuatu, di sini bagus kalimatnya dengan syams, dengan matahari. Artinya gini, mungkin bulan nggak seterang matahari gitu ya, bulan nggak seterang matahari. Kalau misalkan ada bulan tetap nggak bisa seterang matahari. Nah, bagaimana orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan kita mengenal sesuatu di siang hari gitu. Adanya matahari jelas betul. Kayak gitu, ya. Nah, orang yang kayak gini gitu, wa hujibat anhu sumusyul ma'arif. Gitu. Jadi terangnya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu terhalang. Ya, terhalang itu. Bisahabil athar. Sahab itu awan, athar itu bekas, pengaruh. Bapak dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada alam Malaya yang luar biasa hebatnya itu, luar biasa ini hebat, luar biasa ya, keluar biasaan itu sudah kita bahas yang lalu-lalu begitu, karena memang sampai sekarang gitu kan, itu kalau melihat alam itu takjub semuanya gitu ya, dan itu berarti ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ gitu kan. Maka kalau misalkan orang nggak bisa melihat itu semuanya gitu,
nggak menunjukkan dia bahwa kemudian oh ini kebesaran Allah, ini kemahagungan Allah gitu ya. Itu ternyata karena memang dia terhalang oleh sahab. Sahab itu awan, athar artinya memang terhalang oleh itu, oleh mendungnya bekas-bekas dunia gitu kurang lebih. Jadi bekas-bekas dunia, dampak dunia itu telah membutakan matanya, telah membuat tidak peka dia terhadap seluruh proses yang terjadi seluruh alam itu begitu. Jadi dampak dari dunia itu sampai kemudian alam yang begitu hebat, ciptaan yang begitu hebat itu nggak membuat dia kemudian meyakini ada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu begitu. Ini hikmahnya. Seperti apa sih gitu ya? Athar dunia itu, ya dunia kita kategorikan apa, kayak kekayaan, ya, mungkin pangkat, apalagi ya, mungkin kemasyhuran, ketenaran, gitu, ya, ketenaran seseorang atau posisi seseorang, pendidikan seseorang, tuh pokoknya gitulah, begitu. Maka dengan ketinggian itu ternyata menutupi cahaya yang mestinya dia mengenal Allah lewat alam itu, dia nggak terjadi. Kenapa? Karena dia telah bangga dengan dunia itu. Ya bukan akhirnya berikutnya kita nggak boleh berilmu, kita nggak boleh punya pangkat yang tinggi, kita nggak boleh yang lain, bukan begitu pengertiannya. Tapi perlu diwaspadai bahwa kemudian itu semua punya pengaruh. Itu punya pengaruh tuh, dunia seperti itu punya pengaruh, ya, pengaruh kemudian menghalangi dia untuk mengenal Allah lewat alamnya. Itu dipengaruhi begitu. Akhirnya apa? Dengan athar dunia, wabil khusus katakanlah mal, ya, itu menutup itu semua, gitu, menutup kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu, ya. Prakteknya siapa ya? Udah Firaun dah, itu praktek realnya lah, ya, bahwa dia punya kuasa penuh, ya, bahwa dia punya kekuatan, ya, punya kekuatan. Itu lengkap itu zaman itu tuh, zaman Firaun tuh, Firaun punya kekuasaannya, ada korun itu hartanya gitu. Itu kelompok ini kemudian akhirnya apa? Nggak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Itu begitu, sampai begitu. Itu athar dari dunia. Ke kitanya gimana? Ya bisa juga akhirnya mengotori dunia, mengotori hati kita akhirnya, gitu kan? Mengotori kita hatinya, mengotori hati yang tadinya bersih, mampu menangkap itu semuanya, nggak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara hati kita dipengaruhi itu. Makanya harus dibersihkan. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan hati, ya. Atau di ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang telah mensucikannya. Perlu dibersihkan itu, hal-hal begitu, gitu ya, perlu dibersihkan. Bentar lagi Ramadan, nggak sampai bilangannya tinggal ya, beberapa hari saja, ya, gitu. Sekarang tanggal 14, kalau nanti 23 berarti nggak sampai 10 hari kita akan puasa. Nah, makanya manfaatkan posisi puasa itu untuk membersihkan hati kita agar memang jernih. Ketika jernih itu melihat alam ini, itu langsung tuh, ya, gampang diucapkan, lisan pun subhanallah. Ketika mengucapkan subhanallah berarti sudah masuk tuh, gitu, ya. Bukan sekedar betapa indahnya, kemudian bagi para penulis bikin puisi, bikin syair dan seterusnya, begitu ya. Bukan itu, tapi kemudian dilihat langsung subhanallah, maha suci Allah ketika melihat
apa namanya, keindahan alam. Karena dengan demikian ungkapan itu menunjukkan bahwa dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ya, dari apa itu bisa begitu? Dari kebersihan hati. Dibersihkan dengan apa? Ya, dengan amal soleh Bapak. Ya, dengan amal soleh. Karena amal soleh itu al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan menghapuskan keburukan. Yaitu, jadi dengan kebaikan ya, itu akan menghapuskan keburukan. Ketika hati itu bersih, fa insyaallah deh. Itu tanda-tanda alam semuanya akan menjadi berarti untuk mengakui keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, fenomena gempa ya. Kemarin kebetulan saya ke Cianjur melihat sisa-sisa gempanya. Ya, sisa-sisa gempa di sana itu memang subhanallah, itulah kekuasaan Allah. Saya ngobrol sama kakak di sana, beliau sampaikan orang semua nggak duga titik gempanya itu ada di atas tadi, di darat gitu, nggak nyangka. Semua rata-rata kalau titik gempa biasanya di lautan, ini nggak di daratan. Ini udah besar luar biasa. Ya, ada yang ambruk, betul-betul ambruk ya rumah itu gitu. Nah ini cuma satu jawaban kata beliau, kekuasaan Allah. Kita nggak tahu kapan, di mana gitu. Ya, sehingga dengan demikian langsung kan tertuju kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena ternyata sepandai-pandainya manusia gitu mendeteksi gempa dan sebagainya gitu, akan terjadi gempa, tapi kapannya dan di mananya, nah ini yang ternyata manusia nggak sanggup itu gitu. Saya kebetulan ada ponakan juga yang kerja di rekanannya BMKG. Saya tanya, saya bilang bisa nggak kita menentukan kapan, di mana? Nggak bisa. Kita tahunya gempa yang sudah terjadi. Itu kan bukti bahwa kemudian ada tuh kebesaran Allah di situ gitu. Ya, tentu buat hati orang yang bersilah yang mampu bisa menangkap itu semua gitu. Fenomena alam aja apa saja begitu, al-kaun itu ya, itu akan ditangkap oleh orang-orang yang memang jernih, orang-orang yang bersih dalam hatinya. Itu akan ditangkap itu. Kalau tidak maka ya biasa sajalah begitu. Ya, nggak ada artinya apa-apa bagi mereka ya, gampang ntar kalau rumah rusak dibangun lagi, udahlah begitu ya, nggak ada dampak kemudian akhirnya harus memperbaiki diri dan seterusnya, nggak perlu itu. Karena apa? Karena memang ternyata di situ rahasianya, itu rahasianya adalah sejauh mana ya hatinya itu bersih. Tadi ya, sahab athar itu jadi awan dunia yang menutupinya itu sirna gitu ya, itu diantaranya. Ini kalimatnya pakai sahab lagi. Sahab itu ya itu, sahab itu ya awan ya, awan yang menutupi, dan athar di sini maksudnya dunia. Itu hikmah yang ke-14. Yang berikutnya yang ke-15 kita lanjutkan, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu mimma laisa biwujudin ma'ah. Nah, ini ada hubungan dengan yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya ya. Jadi sebagiannya akan mengarahkan, membimbing kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qahri itu adalah kekuasaan Allah yang menundukkan gitu, yang menundukkan ya gitu. Jadi di antara yang kemudian membawa ya dulu membawa kalian ala wujudi qahrihi subhana, tentang kemahakuasaan Allah yang bisa menundukkan itu, an hajabaka anhu mimma laisa bimawjudin ma'ahu, yaitu ketika ya terhalangnya kamu dengan itu, dengan melihat qahrnya Allah, membuat kekuasaan Allah itu adalah mimma laisa bimawjudin ma'ah,
bukan atau bukan dari, ya, bimaujudin. Jadi gini, ketika kita ingin melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang tidak ada gitu. Sederhananya. Jadi bukan melihat sesuatu yang tidak ada, tapi dengan yang ada gitu. Jadi untuk mengenal kekuasaan Allah itu adalah bukan yang tidak ada, tapi dengan yang ada. Ya, dengan yang ada. Nanti insya Allah ini nyambung ke hikmah yang ke-16. Ya. Jadi untuk mengenal kekuasaan Allah itu luar biasa, kemahadahsyatan Allah itu luar biasa, itu dengan yang mewujud, dengan yang ada, bukan dengan yang tidak ada. Yang adil. Sehingga Allah itu memang menunjukkan ini untuk makhluknya, bukan untuk siapa-siapa. Yang memang dasarnya adalah yang mewujud, yang ada. Itu. Ya. Sehingga memang seseorang untuk kenal kepada Allah itu dengan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang. Karena kalau yang laisa maujud, ya, laisa maujudan atau laisa bimaujudin, dengan sesuatu yang enggak ada, itu nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Dengan sesuatu yang enggak ada itu orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya apa? Allah, makanya dikatakan bimaujudin ma'ah, dengan sesuatu yang ada yang menyertai Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, karena kalau misalkan ingin melihat Allah nggak mungkin sekarang gitu. Dan biarkanlah kita nggak bisa melihat Allah sekarang. Kenapa? Jadi penasaran kan? Kalau sekarang melihat sekarang nggak pada penasaran ya nanti. Kalau dilihatin sekarang tuh nggak penasaran. Yang dilihatkan apa? Tanda-tandanya gitu. Itu kan semakin penasaran. Kalau tanda-tandanya dikasih, sementara wujudnya nanti kita ketemu kapan? Ba'dal maut, setelah kematian. Jadi penasaran dengan itu gitu. Kan ini yang membuat imajinasi kita tentang nanti alam yang akan dilampaui itu jadi semakin besar gitu. Ibaratnya kalau saya mau sama anak-anak yang masih apa namanya, masih kecil, dia belum bisa diajak untuk abstrak gitu ya, berpikir abstrak ya. Satu, kalau Allah di mana sih? Allah kayak apa sih gitu. Ya, susah jawabnya tuh. Maka nggak saya jawab. Adik pengen ketemu sama Allah ya. Kalimatnya itu. Jadi bukan dijawab tuh Allah tuh di atas, nah atasnya ngapain sih? Wah bingung kita. Ya, semakin menjelaskan sesuatu yang memang susah dikonkretkan gitu, nggak bisa buat mereka. Karena mana konsumsi abstrak ini, imajinasi yang main itu gitu. Biarkan nanti kita justru malah gini. Ini menanti kehadiran itu. Kalau dalam sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kepada Engkau kami mempertolongan, langsung begitu. Nanti ini kalimat ini yang kemudian kita ingin ucapkan gitu. Ya, kita nanti kita tunggu aja, masanya nggak lama kok, nggak sampai 100 tahun kita ini. Gitu. Nanti itu kita ketemu gitu. Itu kan yang bikin kita tambah semangat gitu. Cita-cita tentang akhirat kita sampaikan sekarang nih. Ya kan? Bahkan ustadz-ustadz ini bocorin tentang akhirat nih. Ya karena memang Al-Qur'an mencerita begitu. Ya, hadis cerita begitu. Contoh mamanya gini, di kuburan ditanya apa kita? Ada pertanyaannya kan? Dikasih tahu sama ustadznya, sama guru-guru gitu kan ditahu. Nanti di kubur itu ditanya tentang siapa Tuhanmu. Jawabannya apa? Allahu Rabbi. Tuh dikasih tahu tuh jawabannya. Pertanyaannya adalah man rabbuka. Ya, jawabannya gimana? Allahu Rabbi. Kemudian wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku, gitu kan? Dikasih bocoran itu. Ya. Oleh Rasul diceritakan begitu, gitu. Dikasih bocoran. Ini kan tambah, kalau kita umpamanya seorang pelajar, ya kan, kita kan
Biasanya kalau pelajaran itu ujian kan ada tuh ujian tengah semester. Itu kan kalau misalkan begini, ini soal nanti mau keluar. Semangat gak nyarinya tuh? Semangat belajarnya. Nanti jawabannya ini ya. Mau diapalin jawabannya tuh. Semangat kan anak itu mendapat apa? Mendapat pertanyaan itu kan gitu. Mana kopi di kopi gitu semua ngopi bahan. Ya kan pertanyaannya diapalin, jawabannya diapalin. Oh ini yang mau keluar nanti. Bener semua itu anak-anak kan. Semangat kan gitu. Ya. Tinggal gurunya aja nanti. Kalau ada lapor polisi dihukum dia karena udah bocorin soal sama pertanyaannya kan gitu. Gitu. Nah, kalau kita ya kan bedanya nih, kalau dikasih bocoran soal begitu serem kan. Waduh, tadi tanya begitu ya, bisa jawab apa enggak ya, gitu kan? Padahal jawabannya udah kasih tahu juga, pertanyaan dikasih, jawaban juga dikasih. Mestinya apa? Kita kopi itu, ya, foto kopi ini perbanyak gitu. Ini nih soalnya gitu kan. Nanti jawabannya ini gitu. Tambah semangat kan gitu. Yang kita kan, waduh, serem juga nih, ntar nggak bisa jawab gitu kan. Gimana kalau bisa jawab? Ya nggak lulus lah kan gitu kan, sederhananya. Itu diceritain tuh ya, kalau misalkan guru yang bocorin soal ya kena sanksi dia ya, tapi kalau ustadz enggak ya, enggak kena sanksi. Bayangkan tuh, sudah dibocorin ya, dibocorin di surga enggak ada berapa pintu, ada pintu puasa macam-macam, dikasih tahu juga di bocorannya tuh, dibocorin juga nanti pintunya mana aja gitu, tinggal memilih yang mana gitu. Ya, dibocorin juga sudah tuh pintu-pintu surganya gitu kan. Nanti di surga ada apaan diceritain lagi gitu, detail banget dalam Al-Quran gitu. Supaya apa? Supaya memang kita itu punya apa? Punya keinginan yang besar untuk situ gitu. Jadi muncul tuh, waduh enak juga ya kalau di surga. Wah pengen apa juga ya, nggak usah jalan kaki dulu Pak. Untuk nasi wuduk mah bubur ya kan Pak ya, bisa langsung tuh ya, nggak usah jalan kaki dulu ya. Gitu. Itu kan biar kita apa? Biar kita punya apa? Punya harapan, punya rojak, punya harapan untuk apa? Untuk bisa masuk ke situ. Dan ini semakin apa? Semakin penasaran. Bahkan nanti umpamanya kita akan diberikan ziyadah namanya, tambahan. Para mufassir menyebutkan ziyadah itu apa di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh. Sekarang itu biarkan itu kepenasaran tuh nanti gitu. Ya. Nanti kita akan dapatkan itu. Yang ada sekarang apa? Untuk melihat kebesaran Allah itu. Udah alam saja udah cukup. Alam yang Allah ciptakan ini sudah sangat cukup untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jika gitu. Cukup luar biasa. Ya, warna-warninya bunga sudah cukup. Beragam-ragamnya binatang sudah cukup. Betapa indahnya ciptaan Allah itu sudah cukup. Kebesaran galaksi, kebesaran ini sudah cukup luar biasa gitu untuk mengenal kebesaran yang menciptakannya. Tinggal kemudian ini pupuk dalam hati kita agar ingin ketemu. Maka sebelum ketemu nanti sejatinya, maka ketika ketemu di dunia, maka ini upayakan untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat itu kan bertemu, pada hakikatnya ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong di situ, kita seriuskan di situ. Kenapa? Karena memang itu. Ketika serius di dunia ini, maka insya Allah mudah-mudahan kita pun akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan begini nih yang perlu keinginan ini yang perlu dipupuk luar biasa. Sehingga apa? Semangat kita itu besar. Dan ketika umpamanya katakanlah begini, ini kan kalau misalkan tempatnya hanya segini gitu kan, paling masuk ya ini kan air, ini buku, ini HP, ini mic gitu kan, mungkin apalagi lah di sini gitu kan. Kalau ingin muat semua ya barang-barang ini ya digedein lah, kan gitu ya. Ingin semuanya digedein lagi lah.
Ibarat kalau saya perumpamaan akuarium. Akuarium ikan terbesar apa sih? Paling arwana kan yang terbesar. Gitu. Arwana yang paling besar katakanlah untuk masuk akuarium. Kalau misalkan pengen ikan hiu, nggak mungkin itulah, kita gedein lagi. Kan gitu ya. Kalau pengen ikan paus, digedein lagi gitu. Samudra, itu urusannya kan gitu kan. Nah, begitu kehidupan kita. Kalau ingin kemudian kita punya leluasa hidup ini, gitu, ruangnya leluasa, itu memang diperbesar. Dan perbesar itu batas hidup kita itu jangan sampai di kematian gitu. Batas hidup itu sampai ke akhirat, sampai ke surganya nanti gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ketemu masalah-masalah di dunia yang sempit luar biasa, kita nggak bakalan terpengaruh dengan sempitnya dunia itu, dengan kesulitan dunia itu. Kenapa? Karena memang ada akhirat yang panjang itu, kayak gitu, ya kan? Sehingga kalau misalkan kita kesulitan, nggak pernah berkecil hati di situ. Kenapa? Karena kita sudah apa? Sudah setting pikiran kita, ya, jiwa kita tuh kemana? Bertemu Allah Subhanahu wa taala gitu, melihat kebesarannya di sana, sehingga hal sekarang yang ketemu kecil-kecil ini enggak pengaruh apa-apa gitu. Ada uang, enggak ada uang, biasa saja. Ya kan? Termasuk kelompok yang mana dalam strata ekonominya biasa-biasa saja begitu. Adanya tidak akan bisa sombong. Kenapa? Karena saya mau itu, bukan yang ini. Kalaupun katakanlah Bapak semuanya punya pulau Jawa, satu Jawa punya Bapak semuanya, kalau dia orientasinya kemana? Ke surga, itu masuk kecil hitungannya. Sehingga apa nanti? Pengaruhnya ke diri kita. Tidak akan ada kesombongan di sini. Kenapa? Dengan punya apapun. Karena dibanding dengan surga tidak ada apa-apanya. Dengan kehidupan nanti tidak ada apa-apanya gitu. Sehingga nggak membuat apapun gitu. Pakaian yang dikenakan ini itu nggak berpengaruh apa-apa. Pangkat kita kemudian jenderal bintang berapapun tidak akan pengaruh apa-apa itu. Gitu. Ilmu setinggi apapun, bukunya setinggi apapun, nggak bikin apa-apa. Gitu. Dijalankan tugas itu semuanya sebagaimana mestinya, tapi kemudian apa? Tidak membuat mereka itu sombong. Kenapa? Karena dia sudah memberikan space hidup yang ruang yang luar biasa. Gitu. Jadi ada tidak adanya kondisi apapun yang menimpa, ketika ruangan diperbesar, bahwa hidup kita tuh nggak sekedar berhenti sampai di kematian, sampai di usia puluhan, bukan, tapi hidup kita ada apa? Kita perpanjang, kita perlebar gitu ruangannya, ya, kita perlebar ruangannya. Inilah hikmah dari mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sempit di dunia ini dengan kematian, dengan wafatnya dua orang yang dicintainya, dua orang yang menjaganya, dua orang yang mencintainya, yaitu paman dan kemudian istrinya, maka Allah hadiahi apa? Pergi ke mana? Ke langit. Tentu di langit melihat apa? Melihat luasnya kekuasaan Allah, besarnya kekuasaan Allah. Itulah obatnya, obat kesedihannya. Maka dari itu, supaya kita bisa seperti itu, perlebar. Jangan kemudian berhenti sampai di umur 70-an, 100 tahunan. Kenapa? Karena ini baru sebentar. Kita perpanjang hidup kita sampai nanti. Itu yang membuat kita apa? Membuat kita punya semangat terus. Jadi kalau misalkan umur, alhamdulillah baru 100 gitu. Jangan kemudian baru umur udah 100 nih, gitu kan? Bentar lagi, ya enggak gitu ya. Yang ada tuh perlebar. Kenapa? Ini mah memang nggak usah dicat, nggak usah diurus nih, ya gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah sudah sediakan umur kita begitu, ya terserah Allah mau ngasih berapa, udah gitu. Karena kita siapkan hidup itu abadi gitu. Kullu man 'alaiha fan di surat Ar-Rahman. Sesungguhnya setiap segala sesuatu 'alaiha fan, semuanya memang fana. Udah kalau fana memang nanti akan hancur. Gitu kan? Sesuatu yang kemudian orientasikan ke yang hancur, ngapain? Sesuatu yang akan hancur kita orientasikan hidup ke situ, ya ngapain? Kita mending apa?
Mending orientasikan hidup kita kepada yang kekal, yang baqa. Itu orientasinya gitu. Maka kalau misalkan sekarang Allah kasih gambaran begini tuh, ya begini luar biasa, gitu kan? Maka dari itu kita agar kemudian kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu, itu bukan sesuatu yang dari yang enggak ada, dari yang ada. Yang ada ini sekarang yang Allah ciptakan, ini sudah sangat cukup. Sudah lebih dari cukup, sudah. Ya, melihat ini ya, sidik jari yang kemudian miliaran nggak ada yang sama. Ini sudah cukup ini sidik jari ini. Ya. Di sini ada berapa orang? Ada 1 juta orang di sini kan gitu kan? Karena 1 orang berbanding dengan sekian, gitu kan? Ya, ini sidik jari ini yang miliaran nggak ada yang sama. Bayangkan tuh. Udah ya. Ketertiban, keteraturan itu menunjukkan sesuatu ada yang ngatur. Ini ketertiban, keaturan, dan ini ada yang ngatur. Gitu ya Pak ya. Ini sederhana kok, dari ini udah kelihatan. Sudah kelihatan bahwa kemudian oh ada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya Bapak dan hadirin sekalian bisa mentadabburi sendiri. Gitu ya. Bahwa kemudian untuk mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya dari yang maujud. Maka dari itu kaifa itu tasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'. Bahwa Allah itu adalah adhara kulla syai'. Ya, yang nampak sesuatu. Ya, gitu. Adhara kulla syai'. Yang membuat adharnya kulla syai'. Bagaimana sesuatu itu menghalangi kita semuanya, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah adharahu kulla syai', yang menampakkan semuanya, yang mewujudkan semuanya. Kemudian apa berikutnya? Wa huwal ladzi dhahara bikulli syai'. Kemudian Allah yang nampak, yang zahir juga bikulli, dengan segala sesuatu itu. Kemudian apa lagi? Syai'un wa huwal ladzi dhahara likulli syai'. Allah itu ada untuk segala sesuatu. Gitu kan? Kemudian apa lagi? Wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Allah zahir sebelum segala sesuatunya ada. Berikutnya apa lagi? Wa huwa adharu min kulli syai'. Juga kemudian Allah yang mengadakan min kulli syai', dari segala sesuatu. Itu kan? Kemudian lagi wa huwal wahidul ladzi laisa ma'hu syai'. Allah lah yang satu, tidak satu pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Allah yang dekat dari segala sesuatu, yang paling dekat. Kemudian laulahu makana wujudu kulli syai'. Kalau enggak tanpa dia, maka enggak ada apa-apanya segala sesuatu itu. Gitu kan? Kemudian kita akhiri saja dengan kalimat yang terakhir. Beliau menyebutkan ya ajaban kaifa yadharul wujudi fil adami. Bagaimana sesuatu yang ada ini dari tidak ada? Itu nggak mungkin. Ini semuanya ada semuanya, manusia ada, alam ini ada. Maka sesuatu yang ada itu nggak mungkin dari yang tidak ada. Sehingga apa? Karena ini ada, berarti ada yang menciptakan, dan Allah itu maujud, Allah itu ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim insyaallah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.